paparan dari Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bapedalitbang Provinsi Riau yang disampaikan oleh Bapak Andi Istatudi, STMN. Disilakan. Yang kami hormati, Pak Wali Kota, Bapak Ibu Forkopimda Kota Dumai, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan dan seluruh pejabat dan aparatur di Kota Dumai satu persatu. Puji syukur kepada Allah SWT pada hari ini kita bisa sama-sama menghadiri musyawarah perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Ini mempunyai arti khusus dan sangat strategis bagi Pak Wali Kota sampai dengan tahun 2026 yang ditargetkan dalam RPJMD. Kemudian tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, ucapan Allahumma sholli Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, seperti yang disampaikan di awal dari Pak Wali Kota mengatakan bahwa perubahan RPJMD ini mempunyai 5 dasar untuk melakukan perubahan. Mungkin yang perlu kita soroti bersama adalah strategi yang kita hadapi atau Kota Dumai hadapi setelah pasca COVID. Seperti yang disampaikan di awal bahwa RPJMD Kota Dumai pada tahun 2021 disusun untuk sebagai tindak lanjut dari bagaimana kita menghadapi COVID. Sasaran, target agak sedikit pesimis karena kita juga nggak tahu endingnya COVID ini seperti apa. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat sekarang ini perbaikan dari pertumbuhan ekonomi kita, perbaikan dari indikator makro kita, dan hal-hal seluruh hal yang menjadi aspek dari kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Nah, ini juga menjadi dasar kita, dasar Kota Dumai juga lebih optimis untuk, kalau bisa dibilang, meningkatkan target yang ada. Jadi seperti tadi disampaikan, pertumbuhan ekonomi sudah tercapai, TPT sudah tercapai, kemiskinan, angka kemiskinan menurun sangat drastis melewati dari target RPJMD semula. Jadi ini juga menjadi dasar kita bahwa Kota Dumai, Pak Wali Kota mempunyai target yang lebih besar untuk menunjukkan bahwa program kegiatan yang dilakukan di Kota Dumai mencapai ataupun tepat sasaran. Next. Yang seperti di awal saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita sangat baik dibandingkan pada saat COVID tahun 2020. Pada TW2 pertumbuhan ekonomi di Riau menunjukkan angka yang tumbuh sangat baik di angka 4,88, di mana sektor pembentuknya terbesar tetap sama, itu di industri pengolahan, di migas sektor 3, dan juga di pertanian. Ini juga hampir sama dengan faktor pembentuk dari sektor yang ada di Kota Dumai. Nah, Kota Dumai bergerak di sektor industri dan juga pelabuhan. Ini juga menjadi hal yang hampir kebijakannya sama dengan pembangunan yang ada di Provinsi Riau pada umumnya. Next. Kemudian disampaikan oleh Pak Azharuddin tadi, Pak tenaga ahli, bahwa hampir seluruh indikator makro yang ada di Kota Dumai sudah tercapai. Namun ada 2 indikator makro yang mungkin sedikit di bawah provinsi yang mungkin bisa jadi highlightnya Kota Dumai, yaitu Gini rasio atau kesenjangan, dan juga di tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran juga bisa dilihat, mungkin salah satu penyebabnya adalah Kota Dumai menjadi suatu kota yang cukup besar, jadi aneka ragam pekerjaan dan juga kepadatan penduduk yang cukup besar, sehingga mengakibatkan mungkin kesenjangan pendapatan sedikit jadi bias di Kota Dumai. Jadi juga menjadi PR Kota Dumai, bagaimana kesenjangan pendapatan dan tingkat pengangguran dapat lebih ditekankan lagi agar angka-angkanya terus membaik dan bisa di bawah provinsi. Next. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi Riau, kita bisa melihat bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi nasional stabil pada kisaran 5-6%. Sedangkan di Provinsi Riau walaupun sedikit fluktuatif dari tahun 2005, kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi Riau itu tumbuh di angka 3-5%. Capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2022 atas dasar harga konstan dengan migas meningkat 567% lebih dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2022. Nilai PDRB kita berkisar dari 79,29 triliun meningkat menjadi 529 triliun pada tahun 2022. Peningkatan ini juga bisa bahwa nilai produksi kita jauh meningkat pada tahun 2005. Ini juga menjadi dasar kita bahwa Provinsi Riau yang dulunya sangat tergantung pada migas sekarang sudah switch menjadi tergantung pada
pertumbuhan sektor industri dan juga pertanian. Dan juga pendukung dari PDRB per kapita Riau itu meningkat melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, peningkatan ekspor, penurunan tarif impor, peningkatan produktivitas, pengendalian inflasi, dan penyaluran kredit koperasi serta peningkatan jasa perusahaan. Jadi hal-hal inilah mendorong dari pertumbuhan PDRB kita. Jadi harapan kita sektor-sektor ini khususnya di Kota Dumai menjadi sektor yang diperhatikan dalam kebijakan ataupun arah pembangunan di Kota Dumai. Selanjutnya gambaran PDRB per kapita di Provinsi Riau. Kalau kita lihat dari PDRB per kapita Provinsi Riau, Riau saat ini berada di posisi nomor 4 di Indonesia atau nomor 4 dengan nilai di 10.101 dolar US per dolar. Nah, untuk Dumai sendiri, Dumai saat ini berada pada kelas pendapatan per kapita di kelas menengah dengan nilai sebesar lebih kurang 9.172 dolar. Nah, ini juga menjadi tantangan untuk Kota Dumai karena pada tahun 2018 Kota Dumai ini juga sudah masih tetap pada kategori upper middle class untuk pendapatan per kapita. Nah, dibandingkan dengan Siak dan Bengkalis, maka dua kabupaten ini sudah menunjukkan bahwa pendapatan per kapita sudah sangat tinggi. Next. Kemudian kita juga bisa melihat dari struktur ekonomi dan struktur tenaga kerja bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 bahwa pertambangan dan penggalian menunjukkan sektor yang paling dominan, yaitu hampir 30 sampai dengan 45%. Nah, meningkatnya sektor pengolahan pada tahun 2019 dan 2022 sebesar 25 sampai dengan 28%, yang didominasi oleh komoditas yang ada di Provinsi Riau, khususnya CPO, pulp dan kertas. Ini juga menjadi domain industri yang ada di Kota Dumai. Kalau kita lihat kembali adanya untuk struktur tenaga kerja, bahwa struktur ekonomi Riau beralih dari klasifikasi industri, itu industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta pengadaan listrik dan gas. Kemudian kita bisa lihat bahwa penyerapan tenaga kerja yang terbesar itu adalah di sektor pertanian di tahun 2022. Next. Kemudian kita juga mengetahui bahwa Riau ini menjadi salah satu provinsi nomor 5 terbesar dalam hal investasi. Harapan kita dengan penyerapan investasi yang sangat besar juga bisa mendorong dari pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan iklim investasi yang baik, stabilitas dari politis, kemudian adanya kebijakan regulasi di era yang mendukung dari investasi akan lebih meningkatkan dari sumber investasi. Next. Kemudian kalau kita lihat dari kuadran SI, maka prioritas pertama dalam sektor pembangunan adalah sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan. Kemudian prioritas kedua adalah konstruksi, perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan motor. Jadi sektor pertama ini menjadi sektor yang paling dominan untuk kita perhatikan dalam pembangunan yang memberikan dampak terbesar bagi PDRB kita, khususnya di PDRB Kota Dumai. Next. Kemudian peranan sektor PDRB per kabupaten kota. Nah, kita bisa lihat khusus Kota Dumai terdapat 11 dari 17 sektor lapangan usaha yang bertumbuh dan kembangnya di antara sektor transportasi, pergudangan besar eceran, reparasi mobil, sepeda motor, industri pengolahan. Jadi ada 11 dari 17 sektor yang memberikan dampak sangat positif bagi perkembangan PDRB di Kota Dumai semenjak dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2022. Next. Kemudian perkembangan kemiskinan di Provinsi Riau. Perkembangan kemiskinan di Provinsi Riau dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang cukup turun, Pak. Nah, ini juga domain kita di mana dari sisi jumlah maupun persentase kita juga melihat perbaikan. Namun next, khusus untuk kemiskinan ekstrem kita mempunyai target besar di tahun 2024, di mana dari target pemerintah pusat bahwa kita harus mampu membuat zero ataupun 0% untuk kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Nah, ini PR yang sangat besar nih, Pak. Nah, makanya Provinsi Riau mempunyai 3 strategi, yaitu melalui pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan. Jadi di tahun 2024 kita juga ada program dengan kabupaten kota se-Provinsi Riau
untuk memberikan pengurangan beban atau bantuan sosial dan jaminan sosial. Next. Untuk penurunan kemiskinan juga kita lihat terjadi juga penurunan pengangguran di Provinsi Riau. Rata-rata penurunan persentase penduduk miskin selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 0,33%. Kemudian jumlah penduduk miskin kurang sebanyak 114.377 orang, atau dari 600.000 per orang dari tahun 2005 berkurang menjadi 485.030 orang pada tahun 2022, atau berkurang sebesar 1,13% per tahun. Kemudian kalau kita lihat dari garis kemiskinan, maka garis kemiskinan terjadi peningkatan dari tahun 2005 atau sebesar 92,97% pada tahun 2022. Garis kemiskinan Riau pada tahun 2002 sebesar Rp605.912.000. Jadi untuk kabupaten yang garis kemiskinan di atas provinsi tahun 2010 adalah Kemansing, Pelalawan, Pekanbaru, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Pekanbaru. Next. Selanjutnya perkembangan pengangguran di Riau. Kalau kita lihat memang angka pengangguran juga sangat turun dari tahun ke tahun. Namun di catatan kita, kalau kita lihat dari jenis kelamin yang mengalami ataupun terjadi pengangguran, yang terbesar itu adalah perempuan. Jadi kita bisa lihat juga intervensi kita untuk gender juga harus diperhatikan. Karena Agustus 2022 bahwa angka pengangguran untuk perempuan itu sebesar 5,68% dan laki-laki 3,72%. Kalau dilihat dari sisi kewilayahan, maka pengangguran terbesar itu ada di perkotaan. Untuk tahun 2022 di perkotaan sebesar 6,18 sampai dengan 3,12%. Nah, ini kalau kita lihat dari tahun 2019 sampai tahun 2022, maka wilayah perkotaan memberikan kontribusi terbesar bagi pengangguran. Next. Kemudian seperti perkembangan indeks pembangunan manusia di Riau. Walaupun kita sudah mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2022, di mana peningkatan per tahunnya lebih kurang di angka 0,80% tahun 2001 sampai 2022, tapi kita masih melihat potensi yang cukup tinggi untuk terus dilakukan. Jadi kita khususnya Kota Dumai yang saat ini pada status tinggi bagi IPM-nya, harapan kami pada tahun-tahun berikutnya Kota Dumai mampu pada posisi status sangat tinggi. Next. Nah, ini yang mempunyai angka status sangat tinggi hanya satu, itu di Kota Pekanbaru di atas 80. Nah, Dumai semenjak tahun 2011 sudah berstatus tinggi. Jadi harapan kami 2-3 tahun lagi Dumai mampu mencapai 80, Pak, untuk poin IPM. Next. Kemudian tren Gini rasio di Indonesia dan Riau. Memang terdapat 2 kota dengan Gini rasio di atas provinsi, yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Dan yang terendah itu adalah di Rokan Hilir. Jadi mungkin Kota Pekanbaru dan Kota Dumai dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang beragam dalam lapangan pekerjaan. Ini juga memberikan dampak bagi kesenjangan pendapatan bagi masyarakat. Next. Selanjutnya bonus demograf. Kita memahami bahwa saat ini Indonesia sampai dengan tahun 2040 diberikan bonus demografi dengan jumlah penduduk produktif yang sangat besar. Ini juga menjadi hal yang bagi kita perencanaan dan juga produktivitas kita menjadi tantangan. Jadi bisa memberikan dampak positif, bahkan memberikan dampak negatif. Jadi bagaimana kita mengelola? Kalau melihat dari pendudukan di Provinsi Riau saat ini ada beberapa permasalahan terbesar bagi Provinsi Riau di atas umur 5 tahun, di mana penyandang disabilitas umur 5 tahun terbesar itu adalah gangguan berjalan, kemudian gangguan penglihatan sampai dengan gangguan emosional. Jadi hal ini harus diperhatikan dalam sisi kesehatan kependudukan. Kemudian kalau lihat dari tingkat pendidikannya, bahwa baby boomers SD sampai sederajat itu hampir 47,34 di tingkat pendidikannya. Next. Nah, sekarang ini Kota Dumai berada di kota klasifikasi yang sedang, jadi di bawah 1 juta penduduk. Jadi hanya Pekanbaru dan Kampar yang statusnya di akhir RPJMD yang kami susun sekarang ini, diharapkan di tahun 2045 status Pekanbaru di metropolitan, dan harapan kami juga Dumai bisa masuk jadi salah satu kota metropolitan di Provinsi Riau. Jadi ini masih
dalam asumsi atau proyeksi yang kami susun dalam RPJMD Provinsi Riau nantinya. Next. Kemudian kita juga menghadapi beberapa isu strategis yang memang dari awal penyusunan RPJMD Provinsi Riau sampai saat ini juga salah satu yang kita sampaikan selalu ke pemerintah pusat, Pak Wali Kota. Salah satu isu strategis kita adalah kebangkitan ekonomi Riau itu melalui hilirisasi industri. Kita ada 5 komoditas yang menjadi unggulan kita, tapi 5 komoditas ini masih belum bisa kita lakukan produksi secara terintegrasi dalam skala industri yang besar. Jadi nilai tambahnya masih sangat kecil, di mana ada sawit, ada karet, kelapa, sagu, dan juga hutan tanaman industri. Jadi ini PR kita bersama, bagaimana mewujudkan hilirisasi yang ada di Provinsi Riau, karena pada RPJMN Indonesia dari tahun 2025 sampai 2025, Riau ini merupakan koridor untuk hilirisasi. Jadi harapan kita sejalan nantinya antara kebijakan pemerintah daerah baik dari kabupaten kota, provinsi dan pusat untuk mendorong Riau sebagai satu pusat hilirisasi di Indonesia. Next, ini 5 kawasan industri yang menjadi prioritas di RPJMD kita di Provinsi Riau, kawasan Giri Dumai, Tenayan, Kali Enok, dan Tanjung Buton. Next. Kemudian isu lainnya di Provinsi Riau adalah terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dibandingkan dengan Agustus tahun 2021, pada tahun 2022, tenaga kerja dengan pendidikan SMA umum dan SD ke bawah mengalami peningkatan persentase, masing-masing besar 2,07% dan 1,7% poin. Sementara penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SMP, SMA, kejuruan, diploma 1 sampai 3 dan universitas mengalami penurunan persentase dengan penurunan pendidikan SMA kejuruan sebesar 1,8% poin. Nah, ini juga jadi belum jadi salah satu PR kita, ternyata tingkat pendidikan di pekerjaan juga mengalami penurunan. Kemudian untuk TPT, kita melihat bahwa TPT terbesar itu berada pada tingkat pendidikan SMK. Jadi bisa kita lihat bahwa pendidikan vokasi kita menjadi penyumbang terbesar bagi pengangguran. Ini PR kita bagaimana menyiapkan tamatan vokasi dan juga sekolahnya agar mampu atau menciptakan insan yang bisa bersaing di dunia tenaga kerja. Next. Kemudian isu strategisnya adalah pembangunan peningkatan infrastruktur pada kawasan strategis, pengembangan pariwisata dan penanganan abrasi pantai di timur Provinsi Riau. Jadi kita adanya infrastruktur yang terbatas, khususnya jalan, jembatan, air dan listrik untuk menunjang konektivitas kawasan industri. Kemudian kawasan strategis industri KAI Tanjung Buton, Tenayan, Kuala Enok dan Dumai yang belum berfungsi secara maksimal. Kemudian kawasan strategis pariwisata serta abrasi yang cukup besar sebesar 107,22 km serta pembangunan infrastruktur bagi pulau terluar dan terdepan di Pulau Rumpat, Pulau Bengkalis, Kangsam, Pulau Padang dan Pulau Merbau. Next. Kemudian ada penanganan kawasan perbatasan negara dan konektivitas antar provinsi, adanya permasalahan di perdagangan obat-obatan psikotropika, kemudian adanya 17 lokasi prioritas perbatasan negara, kemudian adanya permasalahan di komunitas adat terpencil, yang khususnya terciptanya kemiskinan dan peningkatan kualitas aksesibilitas konektivitas infrastruktur wilayah Riau Sumatera Barat, Riau Sumatera Utara dan Riau Jambi, serta punya peningkatan kerjasama antar daerah yang perbatasan arahkan optimalisasi produksi, pengolahan dan pemasaran. Jadi inilah menjadi hal-hal yang kita perhatikan dalam pembangunan, khususnya pembangunan di perbatasan negara dan antar provinsi. Kemudian inflasi, seperti disampaikan Pak Azhar tadi bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka adanya kendalian inflasi. Nah, harapan kami inflasi dapat terkendali antara 2 sampai dengan 3% agar pertumbuhan ekonomi dan juga daya beli masyarakat juga dapat terjaga dengan baik. Salah satu upaya pengendalian inflasi adalah pengendalian pasokan komoditas, kemudian subsidi transportasi, operasi pasar dan gerakan masyarakat, gerakan tanaman yang cepat panen. Nah, ini juga salah satu program yang dilakukan oleh Provinsi Riau. Next. Ini adalah program-program yang ada di RPJMN 2020 sampai 2024, mungkin tidak perlu dibahas secara detail. Next. Dan terakhir, ada harapan kami bahwa pertama adalah percepatan pembangunan tidak akan terjadi jika kita tidak bersama, bekerja sama dan mempunyai visi dan tujuan yang sama.
diperlukan kerjasama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Jadi sinergitas kita antara seluruh daerah, provinsi, kabupaten kota dan seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang penting untuk kita lakukan bersama agar seluruh yang kita rencanakan dalam dokumen apapun dapat terwujud dengan baik. Mungkin itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.